Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang termoregulasi pada manusia yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Cindy Dwi Heriana, dengan NIM 207200076, dan yang kedua Karisma Anggi Sofiana dengan NIM 207200090. Yang pertama yaitu pengertian termogulasi pada manusia. Apakah termogulasi itu? Termogulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada dalam kisaran yang dapat ditolerir. Termogulasi pada manusia yaitu berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen. Kemudian, termogulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu-suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitar. Suhu tubuh manusia. Manusia adalah makhluk endemik di mana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Sistem termoregulasi diatur fisiologis yang terintegrasi dari respon sistem eferen dan sentral. Di dalam tubuh energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Yang kedua yaitu macam-macam perpindahan panas pada tubuh manusia. Macam-macam perpindahan panas pada tubuh manusia ada 4. Yang pertama yaitu radiasi, kedua konduksi, ketiga konveksi, dan yang terakhir evaporasi. Radiasi. Radiasi adalah proses fisik di mana panas dipancarkan melalui gelombang elektronik-magnetik. Gelombang ini sering dipancarkan oleh sumber energi dalam bentuk gelombang cahaya yang nampak. Sebagai contoh, tubuh menjadi panas ketika dibentur oleh sinar matahari. Tetapi, meskipun demikian, tubuh memancarkan gelombang elektromagnetik dan dapat kehilangan panas karena radiasi. Jadi, proses radiasi tergantung pada kondisi lingkungan tersebut. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah pemindahan panas secara langsung antara dua zat yang berbeda suhunya. Panas lebih cenderung bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang lebih rendah. Sebagai contoh, apabila udara dingin diedarkan dengan cepat pada permukaan tubuh, maka kehilangan panas akan terjadi di dalam jumlah yang lebih tinggi daripada jika udara panas tetap menutupi kulit. Yang ketiga, konveksi. Konveksi adalah transfer panas melalui gerakan udara. Panas konduksi ke udara kehilangan panas melalui konveksi sebelum dibawa aliran konveksi, sebagai contoh kipas angin. Kehilangan panas konvektif meningkat jika kulit yang lembab terpapar dengan udara yang bergerak dari kipas angin. Yang keempat, evaporasi. Evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan merupakan perubahan bentuk fisik dari cair ke gas. Karena proses penguapan terjadi penyerapan panas oleh zat cair, maka proses tersebut cenderung mendinginkan lingkungan sekitar. Tubuh menambah evaporasi melalui perspirasi, yaitu berkeringat. Saat suhu tubuh meningkat, hipotalamus interior memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk melepaskan keringat melalui saluran kecil pada permukaan kulit. Keringat akan mengalami evaporasi sehingga terjadi kehilangan panas.
Yang ketiga yaitu pusat kontrol suhu tubuh manusia. Pusat kontrol suhu tubuh. Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian, panas adalah energi termis yang mengalir dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama dalam otot, kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, namun suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus melalui sistem umpan balik. Hipotalamus menerima seluruh impuls saraf dari eferen. Saraf eferen hipotalamus terdiri atas saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Berikut ini adalah gambaran dari hipotalamus. Hipotalamus adalah area kecil yang terletak di bagian tengah otak di antara kelenjar pituitari dan talamus. Bagian otak yang satu ini bekerja sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus. Terdapat dua hipotalamus, yaitu hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior adalah pusat pengatur suhu tubuh yang bekerja apabila terdapat kenaikan suhu tubuh. Hipotalamus ini akan mengeluarkan impuls eferen sehingga keringat akan dikeluarkan. Selanjutnya, panas akan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian, hipotalamus posterior, pusat pengaturan suhu tubuh yang bekerja pada keadaan di mana terdapat penurunan suhu. Hipotalamus ini akan mengeluarkan impuls eferen sehingga pembentukan panas ditingkatkan dengan meningkatkan metabolisme dan aktivitas otot rangka dengan menggigil. Berikut ini adalah contoh soal. Pentingkah hipotalamus tersebut? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Pertanyaan yang kedua, hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipotalamus? Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah yang pertama, hormon pelepas kortikotropin, CRH. Yang kedua, hormon pelepas tirotropin, TRH. Yang ketiga, oksitosin. Keempat, vasopresin. Dan kelima, somatostatin. Kemudian, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pengaturan suhu tubuh. Nah, sistem pengaturan suhu tubuh ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, reseptor yang terdapat pada kulit dan bagian tubuh yang lainnya. Dan kulit itu mempunyai lebih banyak reseptor untuk dingin dan hangat daripada reseptor pada bagian tubuh lainnya. Yang kedua itu integrator di dalam hipotalamus. Yang ketiga, efektor sistem yang mengatur produksi panas dengan kehilangan panas. Lanjut, slide yang kedua. Secara biologis, tubuh mempunyai beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh. Ada 4. Yang pertama, suhu tubuh inti dipertahankan dalam batas yang sempit. Tubuh dapat mentoleransi variasi suhu sampai sedalam 2 cm dari permukaan tubuh. Suhu tubuh dapat bervariasi sekitar 1,5 derajat Celcius di atas atau di bawah suhu inti tanpa memberi efek yang berbahaya. Dan yang kedua, mekanisme kontrol otomatis dari sistem saraf dan endokrin yang bekerja bila suhu inti atau suhu kulit berubah. Mekanisme ini menyulitkan pengukuran kering panas. Yang ketiga,
mekanisme perilaku dan perubahan postural yang dapat memodifikasi pemaparan terhadap radiasi dan konveksi panas. Yang keempat dan yang terakhir, penggunaan pakaian yang cocok dan menciptakan lingkungan yang protektif mulai dari api pemanasan sampai AC. Pembahasan selanjutnya tentang kontrol panas pada tubuh manusia. Nah, panas pada tubuh manusia itu diperoleh dari lingkungan dan juga dihasilkan dari melalui metabolisme. Untuk kelebihan muatan panas, itu harus dikeluarkan untuk menjaga suhu inti badan. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena untuk menjaga keseimbangan antara panas yang hilang dari tubuh dengan panas yang diperoleh tubuh. Untuk respon termoregulasi refleks dan semi-refleks yang diintegrasikan di dalam otak, mencakup perubahan otonom, endokrin, dan juga perilaku. Suatu peningkatan dalam suhu darah kurang dari 10 derajat Celcius mengaktifasi reseptor-reseptor panas di hipotalamus dan perifer yang memberi sinyal pada pusat termoregulator hipotalamus. Nah, tadi sudah sering dijelaskan tentang apa sih hipotalamus. Nah, pada intinya hipotalamus itu sebagai penyeimbang dan pengontrol suhu tubuh. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat atau cara kerja tubuh ketika suhu tubuh kita itu meningkat. Yang pertama itu vasodilatasi. Apa sih itu vasodilatasi? Yaitu pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan peningkatan aliran darah yang disertai kulit memerah atau terasa hangat. Itu yang disebut vasodilatasi dan disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior atau penyebab vasokonstriksi, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Dan yang kedua, tubuh kita itu akan berkeringat. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Yang ketiga itu penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Selanjutnya sumber panas itu ada dua, yaitu ada metabolisme dan juga ada bila dalam keadaan dingin, yaitu apa yang terjadi menggigil, dalam keadaan menggigil. Pembahasan yang keempat tentang kontrol dingin pada tubuh manusia. Dua mekanisme tubuh untuk keadaan dingin, yaitu secara fisik dan juga secara kimia. Secara fisik yaitu pengaturan atau reaksi yang terdiri dari perubahan sirkulasi dan berdirinya bulu-bulu badan. Jadi kalau kita pas kedinginan itu mesti bulu-bulu badan kita kan berdiri. Kalau secara kimia yaitu terdiri dari penambahan panas metabolisme. Dan penambahan dengan metabolisme akan terjadi baik secara sengaja dengan melakukan kegiatan otot-otot atau dengan cara menggigil. Nah, pada saat kita menggigil, kadang itu terjadi kontraksi secara simultan sehingga seluruh badan kaku dan terjadi spasme. Menggigil efektif untuk pembentukan panas. Dengan menggigil pada suhu 5 derajat Celcius selama 60 menit, produksi panas meningkat 2 kali dari basal dengan batas maksimal 5 kali. Nah, pengaruh suhu terhadap sel dan jaringan tubuh. Penelitian garis-garis sel menunjukkan bahwa panas secara langsung itu bisa merangsang cedera jaringan. Beratnya trauma atau cedera bergantung pada maksimum suhu kritis. Berapa sih maksimum suhu kritis pada manusia? Itu berkisar temperatur tubuh yang mencapai 41,6 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius selama 45 menit sampai
pada 8 jam. Nah, pada suhu ekstrim itu seluruh struktur seluler dihancurkan dan terjadi nekrosis seluler selama kurang dari 5 menit. Dan pada suhu yang lebih rendah, kematian sel terutama disebabkan oleh karena terjadinya apoptosis. Meskipun lintasan dari apoptosis yang diinduksi panas belum diketahui, namun induksi protein sengatan panas terlindungi. Untuk suhu tubuh normal manusia itu berkisar antara 36,5 sampai 37,5 Celcius. Akan tetapi pada pagi hari bisa berkurang sampai 36 derajat Celcius karena menyesuaikan lingkungan ya pada pagi hari yang dingin. Metode yang paling populer digunakan untuk mengukur suhu tubuh itu ada dua, yaitu secara oral dan juga dilakukan secara penelitian. Dan biasanya penelitian itu menggunakan pengukur pada rektal. Dan mekanisme pengaturan suhu pada tubuh dapat dibedakan menjadi proses fisik dan proses kimia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada 7, yaitu usia, olahraga, kadar hormon, iraman sirkadian, stres, lingkungan, dan juga penyakit. Untuk usia, regulasi tubuh baru mencapai kestabilan itu saat pubertas. Dan olahraga, berbagai olahraga itu dapat meningkatkan metabolisme. Jadi panas itu dan terjadi peningkatan suhu pada tubuh. Untuk ada kadar hormon dan juga ada irama sirkadian. Apa sih irama sirkadian itu? Yaitu proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam. Selain itu ada stres. Stres juga bisa memengaruhi suhu tubuh manusia dan juga lingkungan. Yang lingkungan juga pastinya karena suhu tubuh manusia itu berubah mengikuti suhu lingkungan. Dan juga ada penyakit. Penyakit apa saja yang dapat memengaruhi suhu tubuh, yaitu demam berdarah atau dengue, demam tifoid, febris atau demam, dan malaria. Untuk sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan dan antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Di sini ada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hipotermia? Nah, hipotermia itu adalah kondisi di mana suhu tubuh turun hingga di bawah 35 derajat Celcius atau di bawah suhu normal yang dibutuhkan oleh metabolisme dan fungsi normal tubuh. Apabila suhu tubuh turun di bawah normal, maka metabolisme dan kondisi tubuh, terutama otot dan juga otak, tidak dapat menjalankan fungsi secara normal. Yang kedua, bila terjadi kenaikan suhu secara cepat pada temperatur secara eksternal akan diikuti oleh homeostatis termoregulasi pada manusia, yaitu yang mana? Mungkin jawabannya di sini adalah C, peningkatan aliran darah ke periter dan peningkatan keringat. Karena pertanyaan di sini kenaikan suhu. Jadi kalau kenaikan suhu itu mungkin peningkatan keringat. Kalau yang B itu penurunan aliran darah ke perifer dan menggigil, itu biasanya terjadi karena penurunan suhu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.